Seseorang itu dinilai dari seperti apa etika dia saat berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Dan karir seseorang itu sangat ditentukan oleh seperti apa etika dia di dalam bekerja ataupun etika profesionalisme dia itu. Nah, menguasai etika profesionalisme adalah hal penting yang butuh kamu lakukan. Ini memang sesuatu yang tidak secara spesifik langsung diajarkan di sekolah ataupun di kampus. Bahkan tidak semua kampus yang kemudian menyiapkan para lulusannya itu untuk punya attitude, ya, punya manner yang profesional agar ketika mereka terjun di kampus, orang-orang ini atau mahasiswa ini bisa kemudian langsung membaur secara smooth, ya, di lingkungan kerja yang ada. Nah, video kali ini akan membahas tentang bagaimana etika kerja profesional yang butuh kamu miliki agar kamu bisa menjadi seorang yang mampu nimbrung, mampu melebur dengan para profesional. Oke, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan professional manner yang butuh kamu kuasai. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang era digital, sehingga sangat penting kamu kuasai bagaimana etika, sopan santun berkomunikasi secara digital ataupun di era digital. Nah, misalnya kamu butuh berkomunikasi dengan seseorang melalui pesan WhatsApp, maka kamu butuh tahu mannernya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, hal yang sederhana adalah seperti ini misalnya. Kadang orang ketika misalnya terbiasa dengan kesehariannya chat, berkirim pesan dengan orang lain menggunakan singkatan-singkatan, mereka jadi lalai bahwa ketika mereka sudah masuk di dunia kerja, hal-hal itu tidak bisa digunakan lagi, ya, menggunakan istilah-istilah alay, menggunakan singkatan-singkatan itu sangat tidak profesional. Jadi kamu butuh bagaimana saat berkomunikasi secara profesional, gunakan bahasa yang lebih santun, lebih formal. Karena itulah etika pergaulan profesional yang dibutuhkan ketika berkomunikasi di era digital. Yang kedua, yang kamu butuhkan adalah jadilah orang yang be on time setiap saat. Ya, berusahalah untuk on time, tepat waktu. Saat menjadi seorang profesional, maka kamu butuh untuk menjadi orang yang benar-benar menghargai waktu. Waktu adalah satu komoditi yang itu sangat bernilai, sehingga kalau kemudian disia-siakan, banyak aspek yang akhirnya akan dirugikan. Contoh misalnya, ketika janjian dengan seseorang, usahakan on time. Pastikan lebih baik kamu menunggu 1 jam daripada telat 1 menit. Itu akan membangun sikap profesional di dalam diri kamu. Kemudian yang ketiga adalah jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, yang diamanahkan, plus hal-hal yang sudah kamu mulai, berusaha untuk menyelesaikan, menuntaskan. Ya, jangan lakukan sesuatu secara setengah-setengah, memulai tapi tidak mengakhiri. Hindari juga misalnya melempar tanggung jawab kepada orang lain. Oh, ini bukan pekerjaan saya, ini bukan urusan saya, ini bukan tugas saya. Tapi ambil hal-hal yang ada di sekitar yang itu bisa menjadi jangkauan kamu untuk kamu kerjakan dan bertanggung jawablah terhadap hal tersebut. Selanjutnya adalah usahakan ketika kamu berada di lingkungan yang formal, profesional,
untuk menghindari yang namanya bermain HP saat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini adalah hal yang bisa jadi sesuatu yang sulit dilakukan ya, kalau nggak kita biasakan. Contoh misalnya lagi diskusi dengan orang lain, lagi ngobrol dengan orang lain, lagi rapat. Nah, jadi letakkan handphone kamu ya di tempat yang jauh untuk kamu jangkau, atau simpan di tas atau di silent, agar kamu terhindar dari memainkan HP saat berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi dengan orang lain dan kamu memainkan handphone kamu, stalking, ataupun sekedar ya lihat-lihat browsing, itu adalah hal yang tidak profesional. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan professional manner itu adalah tidak mudah menyebarkan gosip. Mereka yang suka menyebarkan gosip itu tidak profesional di dalam bekerja. Jadi berusaha untuk ketika kamu bicara, bahwa kamu bicara sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, bukan sesuatu yang kamu sendiri ragu tentang hal itu. Kemudian bangun perasaan bersyukur dan berusaha untuk menghindari sikap suka mengeluh atas kondisi-kondisi pekerjaan kamu. Memang apa yang kamu kerjakan tidak selalu sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak selalu mulus untuk dilakukan. Namun mengeluh bukanlah sesuatu yang memberikan solusi. Mengeluh malah justru membawa energi negatif pada diri kamu dan orang di sekitar. So, hindari untuk sikap suka mengeluh pada kondisi pekerjaan. Yang selanjutnya yang butuh kamu pelajari untuk punya professional manner adalah kamu butuh untuk latih kemampuan kamu dalam bekerja sama dan bersinergi dengan orang lain. Nah, ketika kamu bekerja di dalam sebuah instansi perusahaan, maka ada hal-hal yang itu tidak bisa dicapai dengan mengandalkan diri sendiri, tapi kamu butuh orang lain atau orang lain butuh kamu. So, jadilah orang yang mudah untuk kooperatif, bekerja sama dengan orang lain, dan tidak mudah menyalahkan orang lain ketika sesuatu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian professional manner lainnya adalah kamu butuh tumbuhkan can do attitude namanya. Jadi sikap kamu bisa melakukannya, kamu bisa mengerjakannya, senantiasa tertantang untuk belajar melakukan sesuatu yang baru. Jadi walaupun misalnya kamu baru di kantor, kamu baru di tempat kerja, tapi ketika kamu diberikan sebuah pekerjaan, miliki yang namanya can do attitude. Ya, saya siap belajar untuk melakukannya, saya bisa mengerjakannya. Walaupun setelah itu kamu cari tahu caranya, atau diskusi, komunikasi, ngobrol dengan orang lain, minta arahannya, dimentori untuk bagaimana cara melakukannya. Jadi jangan misalnya dikasih tugas, wah Pak saya belum pernah melakukan ini Pak, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Nah bukan itu ya, itu tidak profesional namanya. Tapi selama kamu dikasih tugas pekerjaan, ambil tugas dan tanggung jawab itu dan lakukan sebaik yang bisa kamu lakukan. Can do attitude. Dan yang tidak kalah penting lainnya adalah untuk menjadi seorang profesional atau memiliki professional manner, etik, kamu butuh untuk be honest and trusted. Jadi menjadi orang yang jujur dan bisa dipercaya, ya. Kejujuran adalah harta yang paling berharga yang bisa kamu bawa serta sehingga membuat kamu dihargai. Menjadi orang yang bisa dipercaya adalah sebuah privilege ya, sebuah keistimewaan yang itu butuh kamu jaga selalu agar terus ada dalam diri kamu. Karena dengan menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang bisa dipercaya, itu akan membuat kamu terus dinilai, dilihat sebagai seorang yang profesional. Oke, jadi itu hal-hal penting yang butuh kamu lakukan agar kamu punya namanya professional manner. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.